Dalilnya wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara, bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7 tahun setengah, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap dihantam, mengungkap dihantam. Ingat kan? Itu saya bisa, saudara, menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Frederick Juandi masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Frederick, melindungi Setia Novanto kan, nggak boleh dia ini lalu laporkan orang, sembarang orang dilaporin sama dia. Ya kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita nih sama, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin mendekatkan itu kepada Pak Arsul. Harap jangan dipotong. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu A, B, C, D. Tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Pimpinan, izin pimpinan. Boleh bicara? Nanti dulu. Enggak, menurut saya biarkan menjelaskan dulu dong. Nanti gini. Bicara. Saya mohon izin ke pimpinan. Boleh nggak saya bicara? Nanti dulu. Oke. Nanti dulu. Silakan. Jadi setiap urusan tuh kalau tidak ada larangan boleh, kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Itu pesantren kan? Dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini. Nanti kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang ke Pak Beni, pertanyaannya kok seperti polisi. Menko boleh ngomongkan apa enggak? Begini Pak, kalau substansi boleh apa tidak? Begini kalau substansi boleh apa tidak? Jawab iya atau tidak. Kan enggak boleh tanya begitu. Itu harus ada konteksnya dong. Sudah bilang boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh tuh enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni, boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nola punasine previalege punale. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Pak Mahfud. Ya. Jadi ini Pak Mahfud menjawab apa yang diungkapkan oleh Pak Arsul, Pak Arteria. Nanti habis ini Pak Beni berarti kalau gitu ya. Iya, tadi sudah. Oh, udah. Iya, Pak Beni yang bertanya sewenang-wenang. Jadi teman-teman, sebentar Pak Mahfud, supaya dalam rapat ini apa yang mungkin seminggu terakhir penyampaian di publik dan rapat yang kemarin sudah disampaikan oleh Komisi 3, ini Pak Mahfud menyampaikan juga klarifikasi tentang terkait apa yang sudah teman-teman ungkap. Jadi berikan ruang Pak Mahfud untuk mengklarifikasi. Nanti setelah Pak Mahfud menyelesaikan, teman-teman silakan untuk menyampaikan hal terkait apa yang disampaikan Pak Mahfud. Silakan Pak Mahfud. Ya, saya kira sudah begitu aja ya. Nah karena sering di DPR ini aneh, kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia marah ke Jaksa Agung, ngomong aja, nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Silakan. Interupsi pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib kan. Apa? Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpinan. Ini konten saya minta parlemen Pak ini. Mahfud
Apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR? Disampaikan saja sekarang. Nanti Saya sampaikan sekarang. lanjuti. Ya. Disampaikan saja. Ingat peristiwa di Kampung Maling, Ustadz di Kampung Maling. Saya kira saya sama Pak Beni masih ada di sini. Ya. Kan saya tadi nyebut DPR, nggak nyebut saudara. Pada waktu itu, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dicecar habis-habis, ditanya seperti ini, dibilang, Bapak ini seperti Ustadz di Kampung Maling, Bapak baik, tapi di lingkungan Bapak jelek. Ya kan, ingat kan? Itu tanggal 17 Februari 2005. Berarti bukan di periode ini, Pak Mahfud. Bukan. Oh, bukan kewenangan saya. Ya, tapi lihat fenomenanya. Nanti Oke. saya tunjukkan. Alhamdulillah. Ya. Tahu-tahu apa enggak? Sidangnya Di periode ini ada nggak? Kenapa? Di periode ini ada nggak yang Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak. Ada nggak, Pak? Enggak, saya Oh. enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Oh, kalau ada sih kita tidak lanjuti, Pak. Nanti saya beritahu saudara. Kan Pak jangan nanti, Pak. Kalau Nggak. sekarang ada datanya nggak mumpung terbuka. Enggak, saya terbuka sekarang. Waktu itu Pak Jaksa Agung tahu enggak? Yang Nah, marah waktu- itu ada. periode waktu itu, yang periode sekarang ada atau tidak? Pak Habib, begini teman-teman, Pak Mahfud, untuk menyelesaikan Sebentar Pak Pimpinan, ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini.